Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pendidikan inklusi, yaitu penempatan peserta didik ABK di sekolah inklusif. Yaitu dengan nama kelompok yang pertama, Angga Setiawan, NPM 19862060003, yang kedua Anugrah Mahardita 19862060005, yang ketiga Nadila Resti Cahyanti 19862060014, yang keempat yaitu Rajeng Septi Cahyaning Tias 19862060015, yang kelima Dila Ayu Prastika 19862060031, yang keenam Kusun Subaidah Sariroh 19862060035. Dengan peta konsep yaitu yang pertama pengertian kelas reguler, yang kedua pengertian kelas reguler penuh, yang ketiga pengertian kelas reguler dengan klaster, yang keempat pengertian kelas reguler dengan pull out, yang kelima pengertian kelas reguler dengan cluster dan pull out, yang keenam pengertian kelas penuh, dan yang ketujuh pengertian kelas khusus penuh. Materi yang pertama yaitu pengertian kelas reguler. Dalam bentuk kelas reguler ini guna untuk mengubah citra adanya dua tipe anak, yaitu anak yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas diciptakan suasana belajar yang kooperatif sehingga memungkinkan semua anak baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Program pelayanan pendidikan individual diberikan kepada semua anak yang membutuhkan, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian kelas reguler penuh. Kelas reguler penuh yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain atau dikatakan normal. Sepanjang hari, anak tersebut di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Dalam kelas reguler dirancang untuk membantu anak yang berkesulitan belajar, sehingga diciptakan suasana yang kooperatif sehingga memungkinkan semua anak untuk dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, adakah ciri-ciri reguler? Yang pertama, guru kelas paham betul dengan kebutuhan siswa tersebut dan terampil menggunakan metode atau alat yang tepat. Yang kedua, siswa di kelas ini tidak perlu diidentifikasi secara resmi dan total bergabung dengan siswa normal. Di dalam kelas ini, kondisi siswa yang lambat belajar memiliki gangguan atau retardasi mental dalam tingkat ringan. Untuk mengatasi anak yang ditempatkan di kelas reguler penuh tidak membutuhkan guru khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas reguler dengan klaster, yaitu anak yang berkelainan belajar bersama anak lain atau bisa dikatakan anak normal di kelas reguler ini dalam kelompok khusus. Kemudian adakah ciri-ciri reguler dengan klaster? Yang pertama, guru kelas dapat memahami semua kebutuhan siswa dengan bantuan konsultan. Yang kedua, siswa itu tidak perlu diidentifikasi secara resmi ya. Yang ketiga, total bergabung dengan siswa normal. Dalam kelas ini, kondisi siswa yang lambat belajar memiliki gangguan atau retardasi mental dalam tingkat ringan. Guru khusus sangat berperan dalam kelas ini, yaitu untuk memberikan instruksi atau contoh penanganan serta membantu guru kelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut. Selanjutnya, saya Rajeng Septi Cahyaning Tias akan menjelaskan pengertian kelas reguler dengan pull out. Kelas reguler dengan pull out yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya yaitu pengertian kelas reguler dengan cluster dan pull out, yaitu anak
berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain atau normal di kelas reguler dengan kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke sumber belajar untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Materi selanjutnya adalah kelas khusus penuh. Pengertian kelas khusus penuh itu sendiri adalah anak berkebutuhan kelas belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusi seperti ini tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya. Hal ini dikarenakan sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan, bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler. Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler, dapat disalurkan ke sekolah khusus atau SLB atau tempat khusus. Pengertian kelas khusus. Kelas khusus yaitu kelas yang dirancang khusus biasanya untuk menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas. Kelas khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama kelas khusus berbagai pengintegrasian, yang artinya kelas yang menempatkan anak luar biasa belajar bersama anak normal dalam satu kelas. Yang kedua kelas khusus penuh di sekolah reguler, yang artinya anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.